Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan pembelajaran yang ke-9, yaitu Adabul Manzil. Di pembelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana kita sopan santun ketika ada di rumah, ya. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul manzili utawi iki iku nerangake sopan santun ana omah. Sopan santun ana omah, di rumah, ya. Yajibu wajib alal waladi ing atase anak, ngalal waladi ing atase anak ayyura'iya apa yen to ngreksa sapa walad, apa yen to ngreksa sapa walad al adaba ing tata krama, al adaba ing tata krama fi manzilihi ing dalam omahe walad, fi manzilihi ing dalam omahe walad. Wajib kepada seorang anak untuk menjaga tata krama ketika ada di dalam rumah. Dengan apa menjaganya? Ya, menjaganya bi antahtarima, kelawan yen to mulyaake, kelawan yen to mulyaake sapa walad walidayhi ing wong tuwa lorone walad, dengan cara memuliakan kedua orang tua, wa ikhwanahu lan pira-pira dulur lanange walad, ya, saudara-saudara laki-lakinya juga harus dihormati. Di wa akhawatihi lan pira-pira dulur wadone walad, wa akhawatihi lan pira-pira dulur wadone walad, lan pira-pira dulur wadone walad, wa kullaman lan ing kabeh wong, wa kullaman lan ing kabeh wong, semua orang fil manzili ing dalem kang ing dalem omah, fil manzili kang ing dalem omah. Siapa saja yang ada di dalam rumah itu kita harus memuliakan. Wala ya'mal lan orang nglakoni sapa walad, wala ya'mal lan orang nglakoni sapa walad syai'an ing suwiji-wiji, syai'an ing suwiji-wiji yughdibu kang bendoake atau menjadikan marah, ya. Yughdibu kang bendoake ing wong suwiji, yughdibu kang bendoake ahadan ing wong suwiji, ahadan ing wong suwiji. Jadi tidak melakukan suatu perbuatan yang bisa menjadikan orang lain marah kepada kita. Minhum sangking ahline omah, minhum sangking ahli omah, walayun anida lan ora wani sapa walad, walayu anida lan ora wani sapa walad akhahu ing dulure walad, akhahu ing dulure walad al kabira kang tuwa. Jadi kepada saudara yang lebih tua itu tidak berbuat yang tidak sopan. Contohnya kepada kakaknya membentak, itu juga tidak boleh. Apalagi kepada kedua orang tua, berkata kasar kepada kakaknya, ya. Ini juga hal-hal yang dilarang. Dan hal-hal yang lain
yang sifatnya itu menjadikan marah, ya, menjadikan marah kakaknya. Wala yukhasima, lan ora madoni sapa walad, lan ora madoni sapa walad akhahu ing dulure walad as-saghira kang cilik, as-saghira kang cilik. Jadi kepada adiknya ini kita tidak boleh semena-mena, sehingga adiknya menjadi marah pada kita, pada anak-anak. Yang harus kita lakukan bagaimana? Ya kita harus menyayangi adiknya, ya, menyayangi adiknya, menyayangi saudara-saudara yang lain yang lebih kecil dari kita. Wala yu'dhiya lan orang nglarakake sapa walad, lan orang nglarakake sapa walad al khadima ing pembantu, tidak menyakiti pembantu. Pembantu itu juga harus kita hargai. Jadi kepada pembantu kita juga harus sopan, ya, berkata sopan, minta tolong dengan cara yang baik, ya. Karena pembantu itu juga manusia, makhluk Allah, sama seperti kita yang harus kita hargai. Wa idza la'iba lan nalikane dulinan, wa idza la'iba lan nalikane dulinan sapa walad ketika bermain, ya. La'iba mongko dolanan sapa walad, la'iba mongko dolanan sapa walad binidhamin kelawan teratur. Kelawan teratur, bermainnya juga harus teratur, bisa teratur dalam waktunya, bisa teratur dalam hal main permainannya. Bagaimana teratur dalam waktunya? Ya kalau waktunya sholat, ya sholat, waktunya sholat bermain, ya ini nggak boleh, sehingga waktu bermain itu digunakan untuk bermain. Contoh lagi, ketika waktu makan, ya jangan dibuat untuk bermain, nanti kita akan sakit perut karena terlambat makan dan lain sebagainya. Kemudian ada teratur di permainannya, di alat-alat yang digunakan bermain. Ya ini ketika kita atau anak-anak setelah bermain itu harus diberesin, ditata lagi, dibawa atau ditaruh di tempat yang sesuai sehingga tidak jadi berserakan. Itu yang disebut dengan teratur, ya. Jadi teratur, rapi. Kemudian yang selanjutnya adalah bi ghairi siyahin, kelawan tanpa jerit-jerit. Cara bermainnya tidak teriak-teriak. Nah, kalau teriak-teriak juga tidak teratur namanya. Ini akan membuat bising orang lain, membuat bising orang yang ada di rumah itu, membuat bising tetangga yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga ketika bermain tidak dengan jerit-jerit, teriak-teriak, ya. Wala harokatin lan ora polah. Polah itu ya tingkah laku, gerakan. Layaliku kang ora patut. Layaliku kang ora patut sapa walad bihi kelawan. Layaliku kang ora patut, lataliku kang ora patut opo harokat atau gerakan tadi bihi kelawan walad. Jadi gerakan-gerakan yang tidak patut itu juga tidak boleh kita lakukan. Contoh, melompat-lompat di ruang tamu,
Jadi kalau mau bermain lompat ya di halaman depan atau halaman atau di belakang ya, dimana di situ tidak ada barang-barang yang dikhawatirkan bisa rusak ketika kita bermain dengan lompat-lompat itu. Dan juga di tempat yang luas. Jadi lompat-lompat kalau tempat sempit ya nanti bisa membahayakan barang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya, gerakan-gerakan juga harus gerakan yang patut. Contohnya kalau perempuan ya harus menjaga bagaimana gerakan-gerakan itu tidak membuat anak-anak cedera atau tidak membuat anak-anak menjadi dikatakan, oh kamu perempuan gerakanmu kok seperti itu ya, sehingga ada batasan-batasan antara mungkin laki-laki dan perempuan. Ini kan beda karena secara menutup auratnya juga beda, sehingga nanti bermainnya ya harus yang sesuai. Kalau mungkin perempuan lompat-lompat pakai bawahan ini yang mudah terbuka, ini juga tidak tepat. Kalau mau lompat pakai celana panjang dan lain sebagainya. Jadi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, aturan-aturan yang harus dilakukan, walaupun aturan-aturan itu tidak tertulis, tetapi sudah menjadi kebiasaan bagi kita seorang muslim. Kemudian kita lanjutkan di lasiaman apa maneh idza kana nalikane ono sapa ahadun salah siji tawong suwiji fil baiti ing dalam omah. Na iman iku wong kang turu, au maridon utawa wong loro. Kita juga harus memperhatikan ketika bermain. Di rumah itu ada yang tidur apa tidak? Kalau ada yang tidur, ya nanti kita bisa mengganggunya ketika kita bermain. Oleh karena itu kita lihat ada yang sakit atau tidak. Kalau di anggota keluarga kita ada yang sakit, ya kita mainnya atau bermainnya kita jaga. Jangan sampai menimbulkan gaduh, menimbulkan berisik ya dan lain sebagainya. Wa ayyu hafidzolan yen to ngreksa sapa walad. Wa ayyu hafidzolan yen to ngreksa sapa walad ngala adawatil mangzili ing atase perabot-perabot omah, menjaga perabotan yang ada di rumah. Fala yaksira mongko ora mecah sapa walad al adawania ing pira-pira wadah. Main di rumah harus memperhatikan apakah di situ ada sesuatu yang mudah pecah. Apakah itu bentuk pot atau barang-barang yang lain yang ada di rumah ketika kita bermain. Ini harus kita lihat di sekeliling kita. Ketika aman boleh kita main lompat. Kalau dirasa belum aman ya kita bisa mencari tempat yang lain atau menyingkirkan sesuatu yang ada di situ untuk sementara untuk kita buat main. Nah, ketika kita tidak mau untuk melihat situasi atau melihat kondisi yang ada di tempat main kita, ya nanti dikhawatirkan ada sesuatu yang bisa rusak.
Wala yughayyiru lan ora ngowahi sapa walad al abwaba ing pira-pira lawang. Ya, pintu. Pintu juga harus kita jaga. Adanya pintu itu kan untuk menjaga agar rumah kita mudah untuk jalan masuk. Ya, maksudnya jalan masuk ke dalam rumah, keluar masuk lewat pintu. Nah, pintu itu harus dijaga agar tidak rusak. Nah, kalau kita tidak menjaganya, kemudian bahkan nanti pintunya kita pegang, ini kita istilahnya sering diodek-odek, kadang menutupnya terlalu keras, ya, ini nanti mudah rusak. Nah, kalau rusak berarti ini tempat untuk masuk dan keluar kita penutupnya kurang kuat sehingga menjadikan tidak aman. Oleh karena itu ketika menutup pintu ya dengan pelan, kemudian ketika kita keluar masuk kemudian pintunya perlu untuk dibuka lebar, ya dibuka lebar biar ketika nanti kita keluar masuk ini tidak sering menyenggol-nyenggol pintu sehingga menjadikan pintu mudah rusak. Wala yufsida lan ora ngerusak sapa walad al asjaro ing wit-witan. Kita punya taman mungkin ya, punya taman ya, tamannya dijaga, ya, dirusak karena biar rumah kita terasa sejuk kalau ada tanaman apapun itu ya, sehingga tanaman harus kita rawat. Wa idza kana lan nalikane ana ngindahu iku tetep ing dalem omah apa hirun kucing au dajajun utawa pitik yuqaddimu mongko ndhisikake sapa walad lahu marang hirun au dajajun tadi atau ama ing panganan. Ketika di rumah punya peliharaan ya, baik itu kucing, kemudian ayam, merpati dan lain sebagainya, kita harus merawatnya, memberi makan, memberi minum, karena ketika kita tidak merawat peliharaan kita itu, kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jadi ketika kita mempunyai peliharaan, ini kita harus rawat, kita kasih makan, kita kasih minum. Wasyaraba lan inuman wala yu'dhihi lan ora nglarakake sapa walad ing hirun au dajajun. Tidak menyakiti kucing dan tidak menyakiti ayam. Ini contoh saja. Mungkin punya peliharaan yang lain. Selain itu, intinya bahwa kita semua dilarang untuk menyakiti. Ketika nanti kita menyakiti, ganti kita yang akan disakiti oleh Allah di akhirat berupa siksa. Karena perintah Allah, kita harus menyayangi apa-apa yang ada di sekitar kita, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan itu orang yang ada di sekitar kita. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini dengan pembelajaran adabul manzil, yaitu tata krama yang atau sopan santun di rumah, intinya bahwa kita ketika berada di rumah harus menjaga sikap kita. Apakah itu menyakiti orang yang ada di rumah atau tidak, kemudian mengganggu atau tidak, kemudian kalau di rumah ada tanaman, di rumah ada
hewan, dari peliharaan kita, ya kita harus merawatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan petunjuk ilmu yang bermanfaat. Dan akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.